Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Wa qala Alamanallahu alladzina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Wa qala fi ayatin ukhra am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha qad qassama bainakum akhlaqakum kama qad qassama bainakum arzaqakum wa innallaha yu'ti dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu wa innallaha la yu'ti dina illa liman yuhibbu atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Para bapak, para ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehat nggih? Alhamdulillah, subhanallah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kemudahan pada kita kesempatan untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah di Masjid Al-Muttaqin ini. Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah, ma sya'a fa'al wa ma lam yasha lam yaf'al. Musibah yang Allah timpakan kepada saudara kita di Turki juga akhirnya merebet ke Syria, Lebanon dan sampai ke Israel. Gempa yang dahsyat dibanding dengan saudara kita di Cianjur, dan kalau lihat dari video yang sampai pada kita, ya Masya Allah, bangunan-bangunan yang 12 lantai, ada yang lebih, luluh lantak, ya seperti memang penghancuran bangunan langsung rrrk gitu, ya. Itu subuh lagi, maka korbannya pun tercatat 1000-an lebih, ya, yang ketahuan walau alam bisawab. Saya yakin ya karena waktu subuh itu ya orang masih banyaknya tidur, bahkan boleh jadi enak-enaknya tidur, ya. Nah, begitu kata Allah. Jadi ketika ada satu bencana Allah datang itu saat waktu tidur, waktu duha, waktu main-main, sedang lalai atau malam. Tapi seringnya itu waktu malam atau juga waktu sedang main-main. Walau alam bisawab. Ala kulli hal, mudah-mudahan Allah segera pulihkan kembali saudara kita yang terutama di Turki yang wafatnya, mudah-mudahan diterima iman Islamnya, diampuni dosanya, dan yang
masih diberi kesempatan hidup untuk lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala lagi. Ini para bapak, para ibu, jamaah Allah Subhanahu wa taala, bahwa jamaah yang dirahmati Allah, bahwa ibarat kita mau ada bangun sholat subuh, terus kita menyetel alarm, ya katakanlah subuh harus pergi ya, ke masjid itu, maka alarm sejak jam 3 barangkali, jam 4 barangkali, supaya kita terbangunkan, supaya jangan sampai ketinggalan sholat subuh. Ini adalah alarm dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita jangan terlalaikan dengan kehidupan dunia. Jangan terlalaikan dengan kita sehat. Jangan terlalaikan kita kaya. Dunia akan berakhir dengan seringnya terjadi gempa. Saya bacakan ulang sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari ya, bahwa la ta'tikumus sa'ah, kiamat tidak akan datang hatta tukatsira az-zalazil, sehingga akan terjadi banyak gempa. Jadi kiamat besar tidak akan terjadi kecuali maknanya didahului dengan banyaknya gempa. Ini berarti tanda sayang Allah kepada kita. Kalau sudah banyak gempa berarti tanda kiamat yang besar akan datang. Dan kalau memang kita lihat dari kenyataan tanda-tanda yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, Mekah saja atau secara umum Saudi Arabia, kalau lihat sekarang kan bisa lihat tiap orang tidak harus pakai pesawat ya. Orang yang ke sana, dan Masya Allah di Saudi itu ada kereta gantung. Kereta gantung di kita mana ya Pak? Yang kayak taman mini gitu. Nah gitu. Itu dilihat kan, ada saya punya teman yang sedang umroh naik kereta gantung, ya anaknya nangis, takut Pak nih jatuh. Aman gitu kata orang tuanya, ya alam sawab. Yang dilihat kan pemandangan, Masya Allah, gurun-gurun ataupun bukit-bukit yang dulu kelihatannya apa kemerah-merahan karena pasir atau karena memang bukit, ini sekarang udah menghijau, betul-betul hijau. Keadaan Saudi Arabia ya, itu bagian dari tanda kiamat besar semakin dekat, adalah tandanya Arab Saudi menghijau. Insya Allah ya. Bagaimana saudara kita yang di Turki itu sudah gempa dalam keadaan badai salju lagi, bukan hujan salju, badai salju para bapak, dan udaranya di bawah min 2 derajat. Insyaallah ya, begitulah kenyataan ya. Maka bagaimana musibah itu kita menyikapinya? Tentang musibah saya bacakan tadi satu di surat Asy-Syura, saya ulangi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidaklah musibah itu datang kepada kalian, satu musibah itu datang kepada kalian itu karena akibat tangan kalian sendiri, kata Allah. Kok bisa akibat perbuatan kalian sendiri ya.
Walau alam ini para Pak, itu terjadi di Turki itu. Ada sekarang tuh kelihatan di langit itu ada tanda merah, merah apa ya, keoren-orenyan, bunder gitu, dan burung-burung pada pergi. Walau alam sawab. Terus walau alam ini karena namanya berita. Ya, berita itu adalah yahtamilu as-sidqu wal kadzibu. Ya, berita itu ya mengandung dua hal, benar atau hoax itu sekarang itu. Ya. Amerika itu kan sekarang punya senjata, bukan senjata dulu Hiroshima. Itu dahsyat sekali kalau sekarang digunakan itu. Punya senjata yang bisa memicu terjadinya gempa. Iya. Maka pertanyaannya, apakah termasuk itu? Karena Jepang kan punya alat canggih. Jepang itu kan kota ataupun negara yang paling sering terjadi gempa, maka punya alat canggih mendeteksi getaran saat Jepang. Itu sampai ke Jepang getarannya di Turki itu. Walau alam sawab. Apa ini dalam artian murni gempa karena dari bawah tanah dalam artian gempa lempengan itu, atau mau dipicu? Ya seperti di kita aja kan terjadinya napa niku corona nggih. Ternyata kan ada muncul berita-berita tentang pesawat yang mengeluarkan asap itu. Dulu ya ketika kita tahunya yo ada asap karena mungkin kecepatan cepat sekali mengeluarkan, ternyata itu bukan. Itu pernyataan pilot, itu adalah semacam zat biologi yang untuk membuat walau alam sawab, sehingga terjadi penyakit. Ya dibuat begitu. Jadi kalau kita lihat ayat Allah, jadi Allah tidak akan menzalimi. Wa ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Allah tidak akan menzalim makhluknya, kecuali makhluk itu sendiri yang berbuat zalim. Ya, tidaklah musibah yang menimpa kalian, kata Allah dalam Asy-Syura ayat 30, bima kasabat aidikum, itu karena hasil ulah kalian sendiri. Ya kalau tidak langsung terjadinya, kalau terjadinya banjir bandang ya karena air tidak lagi bisa menahan akar. Kenapa? Ya gunungnya sudah digunduli. Kenapa? Untuk apa? Ya untuk triplek diantaranya. Di surat Al-Hadid, ma asaba min musibati fil ardi wala fis sama wala fi anfusikum, tidak ada musibah yang terjadi di muka bumi dan termasuk dalam dirimu, kata Allah, illa fi kitabin min qabli an nabraha, kecuali sudah ada ketentuan yang kami tulis. Di surat At-Taghabun, ma asaba min musibatin, tidak ada musibah satupun yang menimpa illa biiznillah, kecuali atas keizin Allah. Wa may yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbahu, maka Allah akan selalu membimbing hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, Allah atas segala sesuatu maha mengetahui. Baik itu ada sebabnya adalah karena musababnya manusia, tetapi hakikatnya semua yang terjadi atas biidznillah, kehendak Allah. Ya, kehendak Allah.
Bagaimana menyikapinya? Maka musibah ini baik yang besar atau kecil bagi seorang mukmin, pertama diyakini adalah merupakan minimal tadzkirah dari Allah Subhanahu wa taala, peringatan bahwa manusia ini, kita ini makhluk lemah. Secara pribadi, secara kelompok, komunitas atau negara tetap lemah. Walaupun negara Jepang katakanlah membuat bangunan anti gempa, sudah memprediksi kalau ada gempa bisa diketahui, tetap kalau sudah waktunya bagi Allah nggak ada yang kuat, semuanya lemah. Di mata Allah nggak ada yang kuat, semuanya lemah. Justru Allah mau memberikan peringatan kepada kita, lemah. Kita itu lemah. Allah yang maha kuat itu. Jangan sok kuat, jangan sok kuasa. Allah maha kuat, Allah maha kuasa itu. Allah menunjukkan kekuatannya, kemahakuasaannya, bertindak sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Masya fa'ala, apa yang Allah kehendaki terjadi. Wa ma lam yasha, apapun yang Allah enggak kehendaki akan terjadi. Itu yang harus menjadi bagian dari keyakinan. Jadi bagi kita musibah ini adalah tadzkirah dari Allah, peringatan bahwa kita lemah supaya kembali pada Allah. Apa maksudnya kembali pada Allah? Kembali tunduk pada Allah. Yang pertama itu, yang kedua, musibah itu adalah bagian dari iradatullah, kehendak Allah. Kan Allah maha berkehendak. Itu bagian dari akidah kita, bahwa Allah maha berkehendak. Apapun yang terjadi kehendak Allah. Cuma ada dalam pembagiannya ada iradah zatiyah, artinya ya kehendak alam ini memang kehendak Allah. Kita pun juga diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan, ada siang, ada malam, dan seluruhnya itu adalah iradatu dzatiyah. Yang kedua adalah iradatu syar'iyah. Ini iradah syar'iyah adalah berupa kehendak Allah, tetapi ada caranya yang harus diikuti. Maka seperti kata Allah dalam Al-Quran, wahadainahun najdain, kami tentukan dua jalan. Itu namanya iradah syar'iyah, artinya jalan yang haram juga ada, jalan yang halal disiapkan oleh Allah. Karena baru ya ada yang apa namanya sama saya konsultasi, Ustadz bagaimana ini, ada seorang satu keluarga mau saya, terus si perempuannya, si suami ini seneng sama perempuan yang lain. Ya tentu istrinya ya jarang yang setuju ya Pak, Bu, ibu-ibu. Kalau bapaknya tertarik sama perempuan lain, setuju nggak Bu? Oh, yang nojok bapak-bapak setuju. Sana setuju, sana enggak. Jawab sih, yang nanya ditanya ibu-ibu, yang jawab bapak-bapak. Setuju nggak Bu? Loh kok wakili? Rata-rata nggak setuju. Lah ini cuma salahnya perempuan yang disenangi itu ya juga seneng sama si bapak ini. Apa alasannya? Udah diingatkan oleh temennya, ya kamu ya lesake, lo ini udah takdir Allah kok. Dia seneng sama saya pun seneng sama dia. Walaupun dia udah punya istri ya takdir Allah. Bagaimana Ustadz itu? Ya memang betul takdir Allah, tapi ada sababnya.
Ada sabab musababnya. Ya karena biasa kalau yang seneng takdir Allah, coba dikamplengi, ini takdir Allah. Loh iya takdir Allah juga. Bagian takdir Allah kampleng itu. Enak men takdir Allah loh, kok enak men? Ya begitu, ada sebabnya. Apa yang dikehendaki oleh Allah? Nah itu dia, itu adalah namanya berupa ada pilihan, mau yang mana caranya dipilih itu, yang baik atau enggak baik. Wallahu a'lam bishawab. Jadi merupakan bagian dari takdir Allah. Allah tentukan musibah itu. Itu bagian dari iman kepada takdir Allah, juga iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kehendaknya. Yang berikutnya adalah bahwa musibah itu tanda sayang Allah kepada orang beriman. Secara umum kena itu, tetapi khusus kepada orang yang beriman sayang Allah. Di mana sayangnya? Ya begitu cara Allah menyayangi. Dari mana tahu? Ya dari Rasulnya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, idza ahabballahu qauman, kalau Allah mencintai satu kaum, bukan seorang aja Pak, satu kaum itu banyak, baik sendiri ataupun banyak. Idza ahabballahu qauman ibtalahum, kalau Allah mencintai satu kaum, Allah berikan ibtala, itu jadi bala, udah jadi bahasa kita. Bala itu ya musibah. Bala itu ya berupa yang tidak mengenakan. Dicinta itu tandanya dicintai oleh Allah. Bayangan kita kalau dicintai itu ya disenangi, ya dikasih yang seneng-seneng, ya usaha ya lancar, anak ya sehat, apalagi ya pokoknya seneng itu. Ternyata beda yang disabdakan Rasulullah, bahwa justru sebaliknya, kalau Allah mencintai satu kaum, Allah akan mengujinya. Supaya apa? Nah itu dia, supaya karena kaum yang diuji oleh Allah yakin ini dari Allah, dia akan bersandar kepada Allah, dia akan banyak mengeluh pada Allah, banyak akan curhat sama Allah. Maka semakin banyak curhatan sama Allah, semakin banyak keluhan sama Allah, Allah makin senang. Itu tandanya begitu. Makin dekat sama Allah. Jadi supaya orang-orang yang beriman yang dicintai oleh Allah itu, kan orang beriman tahu bahwa itu dari Allah, maka curhatnya, keluh kesahnya hanya kepada Allah. Allah makin senang. Apalagi hikmah dari cinta Allah kepada yang diberi musibah ini. Bagaimana kalau yang meninggal? Disitulah meninggalnya dalam keadaan baik. Dalam keadaan baik. Lagi-lagi baik menurut kita ya nggak kena tumpuan bangunan, baiknya ya mungkin karena sakit gitu atau tanpa. Justru Allah menghendaki dengan adanya musibah, adanya sakit, baik tiba-tiba ataupun bertahap. Bukankah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya yang artinya tidaklah seorang mukmin itu kena musibah sekalipun tertusuk duri ada dosa yang diampuni. Berarti kalau ketimpa bangunan kena duri aja ada dosa yang diampuni. Kalau ketimpa bangunan berarti makin besar dosa yang diampuninya sampai mati. Justru mati itu merupakan ampunan dari Allah. Karena kata Rasulullah SAW,
bahwa kematian itu lebih sakit daripada bacokan 70 pedang. Sakitnya itu. Ya mau dibersihkan ya ngapunten ya. Kalau juga kita gosok wajan yang ireng niku, kalaunya kotor dikit ya pakai apa namanya lap gini selesai loh. Kalau wajannya nganti bekas gosong pakai apa Pak? Bukan SpongeBob, spon yang gak cukup, ada spon yang dari sisa apa besi ya, apa kawat itu. Nah, kawat kan digosok ya begitu saya bersih. Makin lama makin kinclong lah begitu gambarannya. Tapi ya kita nggak mau secara umum yo ngampuni yo memaafin yo jangan gitu-gitu banget. Beda kehendak kita kenyataan begitu. Mau kita langsung diampuni selesai gitu. Kenyataan enggak gitu. Jadi ada musibah yang kena diri kita sekecil apapun, ada tanda dosa yang diampuni oleh Allah. Semakin berat cobaannya, semakin banyak dosa yang diampuni. Kan begitu kok logikanya. Jadi musibah itu semakin berat, semakin banyak dosa yang diampuni. Kalau semakin lama, berarti semakin lama. Terus musibah yang berikutnya adalah untuk meningkatkan derajat keimanan orang yang dicintai oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah. Lagi-lagi ini pun begitu, kita maunya langsung naik derajatnya tanpa harus melalui ujian. Ya enggak logis kalau begitu. Namanya naik tingkat ya diuji. Juga sekolah dari kelas 1 naik kelas 2 ya ada ujiannya. Begitu apapun begitu. Apapun pasti diuji. Semakin pohon semakin tinggi, maka angin semakin besar menerpanya, akarnya pun semakin dalam, makin kuat. Ya makanya pohon kecil ya nggak ada ujian berat, makin tinggi ya dinaiki orang, macam-macam itu. Ya begitu itu. Jadi musibah ini adalah cara Allah untuk meningkatkan derajat martabat orang yang beriman. Meningkatkan derajat martabat orang yang beriman, ditingkatkan oleh Allah. Jadi seolah bertentangan, ya karena bertentangan dengan hawa nafsu. Hawa nafsu sing penting, sing enak-enak wae. Ujian yang enak apa? Ujian yang enak memang kata Allah, walanabluwanakum bil khairi wasyarri. Kami akan uji kalian dengan hal yang baik. Hal yang baik itu ya nek dagang untung terus, kalau kepangkatan ya naik terus, sehat terus. Ketika hal itu terjadi kepada kita, umumnya para bapak, para ibu, saat kita mulus-mulus aja, dagang banyak untungnya, kalau tadi kepangkatan naik, kalau pegawai negeri itu ada golongan apa Pak? A, B, C, D ya? Gitu, golongan gitu kan? Maunya naik terus. Itu musibah, itu ujian atau apa itu? Umumnya itu menganggap ujian ataupun apa namanya rahmat dari Allah. Ayo, apa itu Pak, Bu? Ini rahmat atau musibah? Secara umum kalau hal yang mengenakan itu adalah ini rahmat dari Allah. Ya begitu.
Padahal kata Allah, wala nabluwana walabnukum masyaallah. Iya. Kami pasti akan menguji kalian bil khairi dengan yang baik, wasyarri dengan yang buruk. Fitnah sebagai pun ujian. Fitnah di situ. Bala yablu, kami akan beri bala itu kalian itu dengan yang baik, dengan yang buruk. Nah, ketika baik dianggap sebagai rahmat. Pada kata Allah, yaitu ujian. Cuma kita pun merasa bukan ujian, sehingga para bapak kecelakaan yang masya Allah nggak terasa kan, seperti kita naik jalan tol. Banyak hati-hati atau banyak telena pak? Kalau jalannya bulak-belok, lubang-lubang, telena atau hati-hati? Hati-hati. Kalau jalan tol, ayo tancap. Tahu-tahu nyemplung, masya Allah, masya Allah. Tahu-tahu jarak 100 meter aja itu sudah. Kalau kecepatan 130, saya mengalami itu. Anak saya pakai ngejar ambulan, nggak apa-apa. Ya saya ternyata, masya Allah, namanya ambulan dioyak, dia belok pakai sirine ya kiri kanan. Loh kita ngoyaknya tahu-tahu pas belok kiri ada truk. Ya Allah, udah direm. Alhamdulillah masih sampai sekarang masih ada di sini, Pak. Kan itu truk kelihatan banget, truk yang panjang itu besinya pas ke saya di kiri. Krem mobil, krek gitu kena lampunya itu. Oh ya Allah Karim. Akhirnya masya Allah, udah direm itu. Kecepatan 130 walaupun 100 meter jauh itu wah masya Allah tetap kena. Begitu di jalan raya, di tol, saya yakin di jalan di sini jarang atau tidak pernah ada kecepatan jangan 170 jarang. Apalagi jalannya gelombang. Hati-hati. Lah begitu gambarannya. Hal yang mengenakan dianggap bukan ujian. Hal yang tidak enak ujian. Nah, kalau begitu banyak yang sadar ujian itu saat miskin atau saat kaya, Pak? Saat miskin. Banyak ujian itu saat sakit, saat sehat. Mending mana? Maka sesekali oleh Allah diberikan sakit supaya sadar, sehat pun ujian. Oleh Allah diberikan gempa supaya saat diingatkan oleh Allah. Jadi tanda-tanda semua itu Allah sayang kepada kita. Ketika ada musibah menimpa itu ada dosa yang diampuni oleh Allah. Diampuni oleh Allah, ditingkatkan derajat keimanannya oleh Allah, semakin tinggi imannya, ujiannya pun semakin besar dan derajat kemuliaannya kalau lulus semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhirat kelak saat kita sudah berkumpul, masya Allah, nanti di alam kubur saja di situ kita mulai masuk alam yang abadi, yang selama-lamanya tidak akan kembali ke dunia lagi. Selama-lamanya kita nanti di akhirat itu, cuma prosesnya begitu sampai kita ke surga. Tapi sebelum ke surga itu proses yang panjang. Nanti di akhirat itu manusia, orang yang beriman ya, orang kafir nggak usah dibicarakan.
Jelas sejak sebelum mati saja, proses kematian udah awal dari azab. Bahkan hidup di dunia pun itu udah azab kata Allah. Ya. Jangan kamu merasa kaget, jangan itu, insyaallah, jangan kamu merasa pahpoh ngahmo itu namanya Pak. Terhadap orang-orang yang kafir yang oleh Allah diberi kekayaan, kesehatan, dunianya lancar. Itu semua kata Allah adalah siksa bagi mereka di dunia. Jadi orang kafir kaya saja, sehat saja itu siksa dari Allah. Di saat mati itu sudah beneran siksanya betul menyakitkan. Jadi orang kafir hidupnya sampai nanti dia neraka, nanti siksa selama-lamanya. Nah, jadi yang dibicarakan orang yang beriman adalah di akhirat nanti dibagi dua kelompok. Pertama ahlul musibah, yang kedua ahlul afiyah. Maksudnya ahlul musibah itu orang beriman di dunianya, saat di dunianya adalah mereka kena musibah terus, kemiskinan, ya sakit, ya macam-macam musibahnya, disebut ahlul musibah. Yang kedua kaum mukmin muslim yang ahlul afiyah, banyak sehat, itu hidupnya jarang sakit, jarang kena musibah, jarang sedih. Nanti Allah berikan keutamaan, mana yang lebih utama antara ahlul musibah sama ahlul afiyah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad itu bahwa ternyata ahlul afiyah ini iri kepada ahlul musibah. Kenapa? Oleh Allah banyak dosa yang sudah dihapus, diampuni. Maka kalau bisa kembali ke dunia, ingin menjadi ahlul musibah, itu nanti di akhirat sudah tahu. Kalau sekarang mending mana Pak? Ya mending ahlul afiyah dan diampuni. Begitu, saya juga sama begitu. Di akhirat setelah melihat diperlihatkan oleh Allah, ahlul musibah itu lebih tinggi derajatnya dibanding ahlul afiyah, karena mereka sudah diuji oleh Allah. Sama-sama orang beriman, lebih tinggi. Berarti ini Rasul menyabdakan seperti itu ya, supaya apa? Ya, ketika kena musibah itu minimal sabar. Minimal sabar. Saya ingin mengulang, memang selain sabar ada, ada kualitas mukmin yang standar ketika ada musibah minimal sabar. Sabar itu adalah dengan segera keluar dari kesulitan. Itu sabar standar mukmin yang standar. Mukmin yang standar dia sabar menghadapi yang sulit, tapi ingin segera keluar dari kesulitan. Yang kedua adalah ini yang lebih tinggi derajatnya dibanding sabar, yaitu ridho terhadap halnya sama, diberi musibah tetapi dia ridho di atas sabar. Kalau sabar ya kadang ada memang ada grundel siti rada ya piye pokoknya. Ridho enggak ada. Sudah ridho. Ini bagian dari hidup saya, takdir saya dari Allah, ridho saja. Enggak ada yang membuat dia grundel itu. Nah, itu di atas sabar ada ridho. Jadi minimal sabar.
Minimal sabar, syukur, maka kita berlatih terus melatih diri supaya ridho apapun yang terjadi. Dibina diri kita dengan meningkatkan setelah sabar ridho. Mau kenyataan udah begitu. Terjadi musibah, rumah ambruk, ya segera diperbaiki kalau bisa, kalau ada, kalau nggak belum ada dananya ya sabar, terima apa adanya. Ridho juga begitu. Bedanya apa? Ya tadi kalau sabar ya kadang ada ngomong, wah jangan ya kalau nggak gini ya gitu. Ada kalau nggak begini nggak akan begitu. Jadi ada semacam penyesalan siti begitu. Ridho ada begitu. Ya sudah takdir Allah begitu. Jadi para bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa begitulah mestinya kita menyikapi musibah yang terjadi baik kepada diri kita atau yang terjadi ini. Tidak ada yang tidak baik sungguhnya bagi seorang mukmin. Semuanya adalah baik, tergantung menyikapinya. Jadi tadi dosa diampuni, ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memang begitu. Maka ketika terjadi musibah yang Allah berikan kepada kita adalah kita katakan hadza ma wa'adanallah. Inilah yang Allah janjikan. Bedanya apa? Orang beriman, Rasulullah berdoa, ya, kalau musibah dalam dunia itu pasti, maka Rasulullah SAW memohon pada Allah supaya tidak terjadi musibahnya dalam bab agama, Pak, keyakinan. Jangan sampai itu musibah beneran. Kalau sakit sampai kematian itu pasti. Karena Allah sudah menjanjikan itu. Walanabluwannakum bil khairi wasyarri. Am hasibtum an tadhujan, dan lain-lainnya itu diuji oleh Allah. Tetapi jangan sampai ujiannya, musibah terutama musibahnya adalah mengenai keimanan. Maka doa Rasulullah, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina, ya Allah. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah ini dalam masalah agama kami, ya Allah. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbaru hammina. Jangan kau jadikan dunia itu menjadi tujuan kami yang paling tinggi, karena yang menyebabkan agama itu kena musibah saat agamanya tergoda oleh dunianya. Masya Allah, ada seorang mantan kiai ditanya, mantan pimpinan majelis ulama, Pak, ditanya oleh Deddy Corbuzier, nggak? Pak, apa Islam mungkin nggak negara kita diatur oleh khilafah? Oh, tidak mungkin, tidak boleh. Itu udah profesor, doktor, dan kiai lagi, mantan pimpinan majelis ulama lagi, yang dulu mengatakan saat Ahok itu dikatakan menodai, tangkap dia karena dia sudah memiliki agama dulu, ya. Setelah nggak begitu malah tidak boleh Islam negara kita diatur oleh Islam karena menyalahi sepakatan. La ilaha illallah. Kenapa begitu? Dulu jadi pimpinan majelis ulama, sekarang sudah menjabat jabatan walau alam, jabatannya apa, ya. Dunia yang sudah menjadi berubah seperti itu. Dan itu pernah terjadi pada zaman Nabi Musa. Ada seperti itu. Jadi Rasul berdoa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina.
Ya Allah, jangan kau jadikan musibah dalam masalah agama kami ya Allah. Kalau dunianya pasti terjadi. Sabar saja, ridho saja. Jangan ridho para bapak kalau terjadi musibah dalam agama. Apa contohnya? Biasanya sholat tepat waktu, jadi lambat-lambat, ya ropopo. Jangan begitu. Itu awal musibah agama, kurang yakin itu. Saya itu niku. Biasanya pengajian tiap hari Selasa minimal sekali sepekan, dikurangi jadi sepekan jadi sebulan sekali. Itu hanya bu awal musibah agama. Saya itu. Jangan baca Quran tiap hari 1 lembar. Kok malah nggak baca Quran? Itu awal musibah itu namanya. Jangan ridho, tingkatkan itu. Jangan ya Allah. Kalau hari ini hilang uang, besok hilang uang, oh enggak apa-apa, sabar saja. Tapi kalau hilang kesabaran, hati-hati. Itu awal dari musibah masalah agama. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalika wa qariba sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa lil wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat taqabbal minna du'ana innaka antas sami'ud du'a wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun sulul mansaruddin wahdul mantalal muslimin. Allahumma ansuril muslimina fi Palestin, Allahumma ansuril muslimina fi Turki, Allahumma ansuril muslimina fi baladina Indonesia. Allahumma alif qulubahum wa aslih dzata bainihim wa ansurhum ala aduwika wa aduwihim. Rabbana akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.